Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul arba'in, nawaitul i'tikaf, nawaitul khalwat, nawaitul uzlah, nawaitul suluk, nawaitul riyadah, nawaitul ta'lim, nawaitul adab. Lillahi ta'ala fi hadal majlis. Kama nawa maulana Syekh Hisham Kabani, kama nasyamah nadimah. Fihina yusad'ana wa fina yata'ala. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qiratana fi qiratihim. An Allah yarzuqna futuh wal munuh wa rusuh wa sulahal jasad wa ruh wa tawbatan nasuh. An Allah yarzuqna al-ilma wal amal wa yahfaduna minaz zaghi wa zalah. An Allah yaghfiru lana dhunubana wa yasturu ayubana wa yudhib anna ghaidha qulubina wa yujiruna min mudilatil fitan wal mihan ma dhahara minha wa batan. An Allah yarzuqna as-sihha wal afiyah wassalamah wa rahmah wal barakah wal istiqamah wal ijazah ala hadhihi niyah wa li kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana futul arifin. Amma ba'd. Qala al-alim al-fadil ad-daqi muhaqqiq sahibu hadzal kitab at-tafsir. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi wa Syekh wa jami'ul ulama. Rahimahumullah anhuma wa anna wa zadana Allah biharul ulum wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirati amin. Al-khamis al-ismul khamis al-ismul khamis al-wafiyah. Jamaah Majlis Ta'lim Majlis Dzikir Rumi Cafe yang dimuliakan Allah dan kemuliaan para baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para guru-guru kita, khususnya dengan kemuliaan Maulana Syekh Nadhim Maulana Syam. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali di satu majlis ta'lim. Insyaallah majlis ini jadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Majelis ini jadi sarana sebagai tempat mengalirnya, manifestasinya cahaya Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang kita lakukan sebagai taklim kita, melalui kita baca Al-Qur'an dan baca tafsir. Mudah-mudahan ini sebagai satu wasilah untuk keterbukaannya hati kita, sehingga hidayah senantiasa bersama kita, hidayah Allah, kecintaan Allah kepada kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan yang pertama, masih tafsir pada surat Fatihah. Kemarin kita mengenal nama-nama surat Fatihah, dari mulai di nama Fatihah, di nama Umul Kitab, Sab'ul Mathani, kemudian dinamakan lagi. Sekarang yang kelima, nama Al-Fatihah itu Al-Ismul Khamisu Al-Wafiyah. Kana Sufyan Ibnu Uyainah yusammiha bihadal ismi qala Tha'labi wa tafsiruha annaha la taqbalu tansifa. Ala tara inna kulla suratin minal qur'ani law quri'a nisfuha fi raq'atin wa nisfu tsani fi raq'atin ukhra la jaza. Wa hadha tansifu ghairu jaizin fi hadhihi surah.
Nama yang kelima daripada surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Al-Wafiyah. Wafiyah, Al-Wafiyah. Artinya Al-Wafiyah itu powerful, komplit, lengkap, penuh. Itu nama Al-Fatihah. Nah ini Sufyan bin Uyainah yang memberikan nama surat Al-Fatihah dengan nama Al-Wafiyah. Bagaimana perkataan As-Sa'labi. Penjelasannya seperti apa? Ini dinamakan dengan nama Wafiyah karena surat Fatihah itu dalam pembacaannya ketika sholat nggak bisa untuk dibagi dua itu. Di setengah-setengah nggak bisa. Berbeda dengan surat-surat yang lain. Ala tara anna kulla suratin minal Qur'an law qur'an nisfuha fi raqatin wa nisfin atsani fi raqatin ukhra la jaza. Bahwa seluruh surat dari Al-Qur'an itu sekiranya dibaca separuh di rakaat awal dan separuh di rakaat yang kedua, itu boleh. Selain surat Fatihah. Adapun wahada tansib ghairu jaizin fi hadis surah. Pembagian ini pada surat Fatihah ini tidak boleh. Maka namanya wafiyah, harus full. Jadi kalau misalkan baca surat Fatihah ya harus 7 surat Fatihahnya. Makanya nggak bisa kalau sholat itu Bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipotong. Kemudian nanti di rakaat kedua nggak sah baca Fatihahnya, harus full. Itu namanya wafiyah. Nama yang keenam al-ismus sadisu al-kafiyah. Al-Fatihah disebut juga dengan sebutan panggilan nama al-kafiyah. Kafiyah. Sumiyat bidzalika li annaha takfi an ghairiha. Wa amma ghairuha fala yakfi anha. Rawa Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'ani iwadun an ghairiha wa laysa ghairuha iwadun anha. Al-kafiyah itu artinya yang mencukupi. Jadi Al-Fatihah ini disebut juga sebagai nama Al-Kafiyah karena surat Fatihah itu mencukupi pada surat-surat yang lainnya. Bisa mencukupi. Adapun selain Fatihah, fala yakfi anha, tidak bisa mencukupi surat Al-Fatihah. Makanya yang pertama kemarin Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, induk daripada Alkitab. Ini semua kandungan, kalau lihat kandungannya, semuanya tersimpulkan ada, teringkas di dalam surat Al-Fatihah. Namun, tidak surat yang lain bisa mencukupi Fatihah. Ada satu riwayat dari Mahmud bin Rabi' yang meriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran iwadun an ghariha. Induk Al-Quran, yaitu surat Fatihah ini, bisa menjadi ganti bagi selainnya Fatihah. Walaysa ghariha iwadun anha. Adapun selainnya Fatihah tidak bisa menggantikan Fatihah. Itu nama yang keenam. Al-ismus sabi al-asas. Nama surat Fatihah, nama yang ketujuh namanya disebut asas. Sebagai asas, sebagai dasar, sebagai pondasi. Kenapa Fatihah disebut sebagai asas? Pertama, al-awal annaha awalus suratin minal Qur'an. Fatihah itu termasuk surat yang pertama daripada Al-Qur'an. Makanya disebut pertama itulah seperti pondasi. Fahiya kal asas. Sebagaimana pondasi. Jadi pondasi seluruh surat, nah ini surat Al-Fatihah.
Maka disebut asas. Yang kedua, Al-Fatihah disebut sebagai asas, annaha mustamilatun ala asyrafil matalib kama bayanahu. Surat Fatihah ini memuat ya, apa yang dicari, apa yang dituntut keseluruhan. Karena terkandung semua dalam surat Al-Fatihah. Asas, induk. Yang ketiga, kenapa disebutnya asas? Anna asyrafal ibadat ba'dal iman huwa as-shalah. Bahwa ibadah yang termulia setelahnya keimanan adalah sholat. Apa hubungannya dengan surat Al-Fatihah? Wa hadhihi surah mustamilatun ala kulli ma la budda minhu fil iman was shalah. Fil iman was shalatu la tatimu illa biha. Jadi surat Fatihah ini ya, memuat atas seluruh hal-hal yang dibutuhkan di dalam keimanan. Fatihah itu memuat semuanya. Hal-hal yang kaitan dan kebutuhan iman termuat semua dalam surat Fatihah. Nah, sholat la tatimu illa biha. Sholat dikerjakan tanpa dengan surat Fatihah tadi tidak bisa sempurna. Tidak sah. Makanya asas sholat pokoknya, rukunnya, asasnya ada pada Fatihah. Keimanan semuanya, kebutuhan-kebutuhan terkait keimanan ada pada Fatihah. Nanti dengan hal ini nanti kita akan lihat ada keutamaan, fadilah pada surat Fatihah. Kemudian malam ini akan kita baca. Itu nama yang ketujuh. Al-Ismu Tsamin, nama yang kedelapan. Asy-Syifa. Al-Fatihah disebut dengan nama Asy-Syifa. Ada riwayat an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihatul kitabi syifa'un min kulli summin. Rasulullah SAW bersabda bahwa Fatihatul kitab, ya surat Fatihah ini, pembukanya kitab, itu syifa'un min kulli summin. Penawar, penyembuh, syifa dari segala racun. Ini kalau yang menyampaikan Rasulullah SAW, yakin harus. Karena suatu keharusan kita meyakini, mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau benar-benar sampai 1000% itu keyakinannya hal ini, akan membuktikan bahwa Fatihah itu jadi obat daripada segala racun. Wa marra ba'du sahabati birajulin. Ada satu cerita masih riwayat dari Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri. Wa marra ba'du sahabati birajulin masru'in. Faqara'a hadhihi surat fi udhunihi. Fabari'a. Fadzakaruhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hiya ummul Qur'an, hiya shifaa'un min kulli da'. Sebagian sahabat berjumpa atau menjumpai seseorang dalam keadaan kelengar, masru', gak sadar, pingsan. Kemudian sebagian sahabat tadi faqara'a hadis surah, membacakan surat Fatihah fi udunihi, pada telinganya. Nah, kemudian laki-laki tadi, seorang tadi, fabari'ah, sembuh. Fadzakaruhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tadi menuturkan peristiwa tadi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala hiya ummul Qur'an. Ini Fatihah itu adalah induk Al-Qur'an. Wa hiya shifaa'un min kulli da'. Dan juga Fatihah itu merupakan syifa, obat daripada seluruh
penyakit. Nah ini, kita sebagai orang beriman harus yakin Fatihah itu. Jadi permasalahannya kalau kita baca Fatihah kemudian remehkan, ini kaitannya dengan keyakinan. Oke. Waqulu, penjelasan dari musonif. Waqulu, menurut kita mengatakan al-amradu minha ruhaniyatun wa minha jismaniyatun. Sakit itu ada ruhani, ada sakit ruhani, juga ada sakit jasmani. Awas nih sakit. Bukan fisik saja. Wa dalilu alaihi annahu ta'ala sama al-kufra maradun. Apa buktinya? Ada penyakit batin itu apa buktinya? Dalilnya mana? Wa dalilu alaihi, bahwasanya dalil daripada bahwasanya penyakit itu ada yang jasmani, ada rohani. Allah menyebutkan kekufuran, kata-kata kufur dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, menamakan kufur sebagai penyakit. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka orang-orang kafir marad, terdapat penyakit. Nah, itu buktinya bahwa ada yang namanya sakit rohani. Nah, wahadhihi surah, surat Fatihah itu mustamilatun ala ma'rifatil usul wal furu' wal mukasyafat. Surat Fatihah ini memuat tentang pengetahuan, tentang pengenalan hal-hal yang usul, pokok, wal furu' dan furu'iyah, wal mukasyafah dan ketersingkapan. Nah ini surat Fatihah memuat tuh tentang akidahnya, iman, tentang Islamnya, pokok-pokok pelaksanaan ibadah, mukasyafah, ihsan, mukasyafah tersingkap, anta budallah ka'annaka tarahu. Ya itu. Jadi surat Fatihah memuat itu. Makanya fahiyya fil haqiqati sababun li husuli syifa fi hadhil maqamati tsalatsah. Dengan demikian Fatihah itu dalam realitasnya, pada hakikatnya merupakan satu sebab untuk terhasilkannya kesembuhan. Li husuli syifa fi hadhil maqamat. Untuk usul, untuk furu', untuk mukasyafah, itu sebab bisa dihasilkannya ada pada surat Fatihah. Begitu dahsyatnya itu Fatihah. Nah itu nama yang ke-8. Al-ismu tasi'u as-salatu. Adapun nama yang ke-9, Fatihah itu disebut as-salah. As-salat. Kalau bacalah surat as-salah berarti surat Fatihah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Nah ini hadis qudsi nih. Perkataan firman-Nya Allah yang disampaikan langsung oleh Rasulullah. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku telah membagi as-salat. Nah as-salat itu maksudnya adalah surat Fatihah. Aku telah membagi as-salat surat Fatihah antaraku dan antara hambaku nisfaini, 2 bagian. Wal murad hadhihi surah, yang dimaksud dengan kata aku membagi as-salah itu adalah surat Fatihah. Itu makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu seolah ada dialog antara hamba dengan Allah. Itu dalam surat Fatihah. Itu nama yang ke-9. Yang ke-10, al-ismul ashiru as-su'al. Disebut juga as-su'al.
Soal itu ya soal. Ruya diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka an Rabbil Izzati subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Rabbil Izzah. Annahu qala man syaghalahu dzikri an su'ali a'taituhu afdhala ma a'tas sa'ilina. Siapa yang dirinya telah disibukkan dengan mengingatku, kata Allah, dia lebih sibuk mengingatku dari menjauh daripada ansuali. Jadi ketika bermohon kepada Allah dijadikan sarana sebagai zikir, ingat kepada Allah. Makanya aku akan anugerahi, aku akan beri dia afdhala ma a'tasailin, sesuatu yang lebih utama daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang minta. Waqad fa'ala al-Khalil alaihi salam dzalika haitsu qala alladzi khalaqani fa huwa yahdin ila an qala rabbi habli hukma wal hikmi bis sholihin. Ini pada ayat ini itu merupakan salah satu bagian daripada doa yang pernah, permintaan yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa fi hadhihi surati adon waqa'at al-bida'atu bi-thana' alaihi subhanahu wa ta'ala wa huwa qaluhu alhamdulillah ila qali malik yaumiddin. Nah di sini makanya di surat Fatihah ada permulaan diawali dengan thana, pujian, pujaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ayat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini isinya pujian. Baru setelah itu tsumma dzakara al-ubudiyah, kemudian menyebutkan tentang penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma waqa'a al-khatam, kemudian ditutup ala talabil hidayah. Ya, memuji, kemudian penghambaan, kemudian baru minta bimbingan. Itu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah ini menunjukkan hadza yadullu ala anna akmalal matalib huwa al-hidayah fid din. Ini menunjukkan ada permintaan di sini. Tuh, makanya surat Fatihah disebut as-su'al, permintaan, permohonan, soal. Makna bunyi permohonannya ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan pada ayat ini bahwa permohonan yang paling utama ya, adalah permohonan hidayah, bimbingan. Untuk apa? Fiddini. Nih surat Al-Fatihah mengajarkan, ayo mintalah kepada Allah, mintalah bimbingan. Ihdinas siratal mustaqim. Wa wa'idun yadullu ala anna jannatal ma'rifah khairun min jannatin na'im. Li'annahu ta'ala khatama al-kalama huna ala qali ihdina walam yakul urzuqna al-jannah. Nih ilmu nih. Pada ihdinas siratal mustaqim ini ada tanda, ada isyarat. Ya. Bahwa jannatul ma'rifah, surga berupa kemakrifatan, itu lebih baik daripada surga yang berupa kenikmatan. Nah ini, jadi permohonan itu
makrifat itu lebih tinggi daripada nikmat. Ini untuk mengawasi ketika anugerah Allah Subhanahu wa taala mengalir pada kita dan kita merasa itu anugerah. Kalau anugerah itu berupa sesuatu yang menjadikan kita benar-benar mengenali Allah, pengenalan lebih intens, lebih dalam, lebih dekat, itu anugerah yang utama. Anugerah yang baik, terbaik daripada hanya anugerah yang hanya dibandingkan dengan kenikmatan bersifat sesaat. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan anugerah dipertemukan dengan seorang guru, bertemu bisa istiqomah dengan satu thariqah, dengan satu jalan, kemudian di situ bisa merasakan, menikmati pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, itulah anugerah yang sangat besar. Itu merupakan manifestasi daripada ihdinas siratal mustaqim. Kita bersyukur orang bertemukan dengan syekh, kita berada dalam thariqah. Jadi thariqah itu jalannya Allah, milik Allah, mengatakan kepada Allah. Harus bersyukur sih. Itu anugerah terbaik. Makanya guru-guru kita dalam sohbahnya mengingatkan, kita ini sedang berada di dalam wilayah anugerah Allah yang sangat baik, yang terbaik. Yaitu cahayanya Allah. Thariqah, terjemahan dengan syekh dan guru, itulah ma'rifah. Kenapa demikian? Li'annahu ta'ala khotamal kalam huna ala qul ihdina. Makanya Allah di akhir ayat ini ihdinas siratal menggunakan kalimatnya, menggunakan kata ihdina, bimbinglah, anugerahkan bimbingan kepada kami. Bukan urzukna, bukan rizkikanlah, tapi ihdi. Nah ini ya. Jadi bimbingan itu lebih daripada sekedar rizki. Lam yakul urzuknal jannah. Ini menggambarkan bahwa permohonan yang paling utama itu adalah permohonan hidayah untuk agama. Nah itu nama yang ke-10, soal. Dapat pelajaran nih. Kalau mohon berat, jangan lupa minta hidayah. Enak ya, diajarin doa enggak? Sudah hafal semua doa yang mantap, baca Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin. Nama yang ke-11, Al-Ismul Hadi Asyar, Suratul Syukr. Disebut sebagai surat Asy-Syukur. Syukur. Kenapa? Wadzalika li'annaha tsana'un 'ala Allah bil fadli wal karami wal ihsan. Karena pada surat Fatihah itu terdapat isinya apa? Pujian kepada atas Allah. Dengan apa? Dengan sebab ada keutamaan Allah, anugerah Allah, fadlnya Allah, dan kedermawannya Allah, dan kebaikannya Allah. Yang ke-12 namanya suratul doa. Disebut juga surat doa. Di sini dikasih alasan. Kenapa disebut surat doa? Li'anna liistimaliha ala qawlihi ihdinas suratal mustaqim. Karena pada surat Fatihah terdapat kalimat doa. Ihdina, ya Allah, bimbinglah kami. Tunjukkanlah kami. As-siratal mustaqim. Itu doa. Surat doa. Al-Ithmu Thalith Asyar. Nama yang ke-13 Suratul Ta'limil Mas'alah. Disebut juga surat Ta'limil Mas'alah, mengajarkan permasalahan. Ya. Mengajarkan permasalahan. Li'annaha budi'at bisana' qablahu. Karena sebelumnya juga diawali dengan pujian. Permohonan. Ya.
Makanya disebut sebagai ta'limul mas'alah, caranya memohon, mengajarkan cara memohon kepada Allah. Namanya ta'limul mas'alah. Mengajarkan tempatnya meminta, tempatnya bermohon, adabnya bermohon. Karena dalam surat Fatihah diawali dengan alhamdulillah, itu memuji dulu. Makanya ini adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mau memohon. Nah, ini diajarkan caranya oleh Fatihah. Yuk memuji dulu. Jangan langsung blek ujug-ujug langsung minta. Pelajaran adab di sini. Al-Ismur Rabi' al-Ashar. Nama yang ke-14 Suratul Tafwid. Sebut juga Fatihah sebagai surat kepasrahan. Berpasrah. Li'annahu hasala at-tafwid biqaulihi iyyaka nasta'in. Mana itu bentuk penyerahan, bentuk pasrahan pada ayat surat Fatihah tadi? Ada kata iyyaka nasta'in. Mohon pertolongan. Ketika bermohon pertolongan, sebenarnya kita lagi berserah. Berpasrah kepada Allah. Dan sering-seringlah ini kalau kita dalamin, orang yang berserah, berpasrah kepada Allah sedang mengakui keagungannya Allah, dengan mengakui kebesarannya Allah, dan mengakui kerendahannya dan ketiadaannya, ketidakmampuannya dirinya sendiri di hadapan Allah. Iyyaka nasta'in. Al-Ismu Sadis Asyar, nama yang ke-16 Ar-Ruqyah. Al-Fatihah disebut juga namanya Ar-Ruqyah. Karena banyak sekali hadis-hadis sahih yang memberitahukan, yang mengenalkan bahwa ruqyah itu dengan surat Fatihah. Nah di sini sama sekalian, gimana caranya ngeruqyah? Ya, baca aja surat Fatihah, karena surat ruqyah itu. Yang penting apa? Nah di sini powernya. Makanya dalam meruqyah itu powernya kita. Nah, punya rabithah. Punya rabithah. Rabithah sebagai penjelmaan kepasrahan kita, penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berserah begitu. Bacanya bismillahirrahmanirrahim kok bisa ruqyah? Bisa. Yang penting tadi niatnya, rabithahnya. Itu jadi power. Nabi mengajarkan ruqyah dengan surat Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut Ar-Ruqyah. Jadi di antara kita semuanya masing-masing bisa meruqyah ya dengan surat Fatihah. Bisa. Al-Ismu Sabi Asyar, sebutan atau nama yang ke-17 bagi surat Al-Fatihah, Asy-Syafiyah, penyembuh. Bagaimana? Yang ke-16 tadi ruqyah. Yang ke-17, yang ke-18 Ats-Tsamin Asyar, An-Nur. Surat Fatihah juga sebut punya nama An-Nur, cahaya. Lidzuhuriha bikasrati isti'maliha. Karena dohirnya surat Fatihah itu sendiri banyak digunakannya. Dari mulai sholat, nggak boleh tidak ada Fatihahnya. Hal ibadah. Terus kegunaan yang lainnya banyak, manfaatnya untuk ruqyah sebagainya. Dohirnya itu. Aulitan wiriha. Atau karena perannya surat Fatihah akan mencahayai, menerangi al-qulubah, menerangi hati. Li jalali qadriha. Karena Fatihah memiliki derajat yang sangat agung. Makanya bagian guru banyak mengijazahkan surat Fatihah. Baca Fatihah 1001 kali. Cahaya itu. 1001 masalah. Ya,
1001 Fatihah. Auli annaha lamastamalat alihi minal ma'ani ibaratun anin nur bi maknal Quran. Di annaha lima istamalat ali. Karena surat Fatihah itu memuat makna-makna. Jadi kandungan-kandungan surat Fatihah itu kandungannya maknanya isinya adalah ungkapan-ungkapan tentang cahaya. Apa itu? Al-Quran. Subhanallah. Nama yang ke-19 Al-Ismu Tasi' Asyar Al-Quranul Azim. Nama yang ke-19 tuh disebut juga Fatihah Al-Quranul Azim. Nama yang ke-20 Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Nama yang ke-21 Al-Ismul Hadi wal Ishrun Fatihatul Quran. Istilahnya Fatihatul Quran. Pembukaan Quran. Pembukaan bacaan. Yang terakhir, nama yang ke-22, namanya Al-Kanzu. Apa itu? Gudang. Gudang itu, Fatihah. Oke, nah ini penjelasan ini ada pada tafsir Kabir. Penulisnya Al-Fakhrur Razi. Baik, itu nama-nama surat Fatihah. Nah, surat Fatihah, bagaimana turunnya surat Fatihah? Kemarin sempat disinggung pintas. Dzakara al-ulama fi kaifiyati nuzuli hadhihi surah thalathata aqwal. Jadi ada 3 pandangan, 3 pendapat tentang turunnya, bagaimana turunnya atau cara turunnya Al-Qur'an. Apa surat Fatihah? Yang pertama, annaha makiyatun. Bahwa surat Fatihah itu disebut surat makiyah. Arti makiyah turunnya di Makkah. Rawa Ath'alabi bi isnadihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala nuzilat Fatihatul Kitab di Makkah. Surat Fatihah diturunkan di Makkah. Fatihatul Kitab diturunkan di Makkah. Min kanzi tahtil arsy. Dari gudang yang ada di bawah arsy. Tsumma qala Ath'alabi. Penjelasan As-Sa'labi ini merupakan pandangan para ulama banyak ini. Qala warwa aidan bisnadi an Umar an Amr bin Sarhabil annahu qala awwalu ma nazala minal Qur'an alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surat ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an itu alhamdulillahirabbil alamin. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra ila Khadijatin. Faqala laqad khasyitu ayyakuna khalatani syai'un. Faqalat wa ma dzaka? Qala inni idza khalautu sami'tu anida bi iqra. Summa dhahaba ila Waraqah bin Nawfal wa sa'alahu an tilkal waqi'ah. Faqala lahu Waraqah idza ataka an-nida fathbut lahu. Fa'atahu Jibril alaihissalam wa qala lahu qul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ini dikisahkan turunnya surat Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Siti Khadijah. Jalan menuju Siti Khadijah. Kemudian Rasul berkata, laqad khasyitu ayyakuna khalatani syai'un. Aku takut, khawatir, aku dicampuri sesuatu. Takut terkontaminasi sesuatu. Siti Khadijah menjawab, wa madzaka ya Rasul? Apa itu? Ini idza khalautu sami'tu nida bi iqra. Kata Rasul, ketika aku bersendirian, aku mendengar panggilan Iqra. Iqra. Itu lapar pada silat. Tsumma dhahaba ila Waraqah. Waraqah bin Nawfal. Kemudian Rasulullah juga pergi datangi ke Waraqah bin Nawfal dan menanyakan
peristiwa tersebut. Kemudian Warokoh menjawab, idza ataka nida fathbut lahu. Ketika datang panggilan itu, ya, fathbut, tetaplah. Tetap. Suruh tenang. Tenang itu pasti bukti benar. Fa'atahu Jibril. Selanjutnya kemudian Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah, ya. Jadi Warokoh memberikan motivasi biar tenang, jangan terkontaminasi. Jibril datang dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Tuh, ini pelajaran bahwa Rasulullah menerima surat Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim dari belajar. Makanya kita jangan merasa sok ujuk-ujuk udah otodidak aja. Rasulullah belajar kok. Kita nggak mau belajar. Nah, ini bahaya. Makanya harus ikutin tuh. Oh, kita mah Qur'annya belajar otodidak aja. Dan gurunya setan nantinya. Ini ajaran adab. Ajaran berguru. Apalagi hal-hal yang sifatnya dari Allah. Enggak sembarangan. Wa bi isnadihi an Abi Shalih an Ibni Abbas qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Bismillahirrahmanirrahim. Nabi berdiri dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Faqalat Quraisyun taqallahu fakah. Itu yang pertama. Pandangan yang kedua. Jadi tadi surat Fatihah turun di Mekah, makan masih di Khadijah. Wal qaulu tsani, adapun pendapat atau pandangan ucapan yang kedua, annaha nazalat bil Madinah. Surat Fatihah itu turun di Madinah. Jadi surat Fatihah itu turunnya 2 kali ya. Mekah turun, Madinah turun. Maka di sini ajaran guru-guru kita mengajarkan baca Fatihah ketika zikir adab tuh. Fatihah di pertama niatkan untuk bersama dengan tajallinya Fatihah ketika di Mekah. Di akhir setelah ikhtiar niatkan Fatihah untuk tajallinya surat Fatihah ada di Madinah. Rawa As-Sa'labi bi isnadihi an Mujahid. As-Sa'labi meriwayatkan dengan sanad dari Mujahid. Anhu qala Fatihatul Kitabi unzilat bil Madinah. Surat Fatihatul Kitab ini diturunkan di Madinah. Qala Husain bin Fadl likulli alim hafwatun wa hadhi hafwatun jahidun. Li'anna al-ulama'a ala khilafihi. Faidulu alaihi wajhani. Al-awwal anna surat al-Hajar makiyatun wal ittifaq. Wa minha qawlu ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wa hiya Fatihatul Kitab. Wa hadha yadullu ala annahu ta'ala atahu hadhihi surah fi ma taqaddama. Athani annahu yab'udu ayyuqala annahu aqama bi Makkah bid'a asyarata sana bila Fatihatil Kitab. Nah, jadi di sini menegaskan bahwa Fatihah juga diturunkan di Madinah. Al-qalu tsalits qala ba'dul ulama hadhihi surah nazalat bi Makkah marrah wa bil Madinah maratan ukhra. Nah, ini pandangan yang ketiga ya yang diajarkan guru kita. Surat Fatihah diturunkan di Mekah sekali, diturunkan di Madinah sekali. Jadi makanya Fatihah itu fahiyah makiyatun madaniyatun. Jadi surat Fatihah itu ya makiyah ya madaniyah. Walihada sababi, karena sebab inilah samahallahu bil mathani. Makanya inilah sebabnya. Makanya Al-Fatihah sebut al-mathani. Sab'ul mathani. 7 ayat yang diturunkannya dua kali. Li'annahu sana anzalaha.
Wa inna ma kana kadzalika mubalaghatan fi tasyrifiha. Untuk menetapkan betapa hebatnya, kemuliaannya surat Fatihah. Enggak ada bandingannya. 2 kali Madinah ya, juga Mekah. Oke, itu nama-nama surat Fatihah dan cara turunnya Al-Fatihah. Oke, sekarang kita akan lihat keutamaan. Fadlu suratil Fatihah. Ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Fatihatul kitabi shifaa'un minas summi. Dari riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab, surat Fatihah, membuka kitab ini merupakan syifa, penyembuh dari racun. 1. Wan Hudzaifah Ibnul Yaman. Sekarang Hudzaifah bin Yaman mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, annal qauma la yab'atsallahu alaihim al-'adzab hatman maqdiyan fayaqra'u sabiyyun min sibyanihim fil maktab alhamdulillahi rabbil alamin fayasma'uhu Allah ta'ala fayarfa'u anhum bisababi al-'adzab al-ba'ina sana. Ini riwayatnya. Ada satu kaum, sesungguhnya Allah akan mengutus itu, mengirimkan azab pada kaum tersebut. Hatman makdiyan, sudah ditentukan, sudah dipastikan, ada ketentuan akan datangnya, terutusnya azab pada satu kaum. Tapi di situ fayaqra'u sabiyyun, ada seorang anak kecil, di antara anak-anak kecil di kaum tersebut, ada di maktab. Dia membaca surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fayasma'uhu Allahu Ta'ala. Allah menerima. Allah mendengar tuh, menerima bacaannya si anak kecil tadi. Fayarfa'u anhumu. Maka akhirnya di situ Allah mengangkat azab yang tadinya harus turun, dikirimkan pada satu kelompok tersebut, satu komunitas tersebut, sebab adanya surat Fatihah tadi yang dibacakan oleh anak-anak tersebut. Tuh. Mudah-mudahan malam hari ini kita bacakan Fatihah sekali dan berkali-kali. Niatkan. Itu apa? Tolak bala. Min. Berapa lama di sini? Fayarfa'u anhum bisababihi al-'adzaba arba'ina sanah. Allah mengangkat azab yang harus terkirim pada orang tadi, pada kaum tadi selama 40 tahun. Subhanallah. Satu. Ada riwayat Anil Husain qala. Dan riwayat dari Husain. Anzalallahu ta'ala mi'ata wa arba'ata kutubin minas sama. Allah telah menurunkan 104 kitab dari langit. Nah, ini makanya ajaran kita, akidah kita itu kalau di Sunnah wal Jamaah nih ya. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Ada 104. Fa'auda'a ulumal mi'ata fil arba'ah. Nah, maka Allah di situ menitipkan pengetahuan ya, pada 1/4-nya. Apa saja itu? Jadi ilmu-ilmu yang dari 100 kitab itu, ya, fa'auda'a ulumal mi'ah, ilmu-ilmu yang dari 100 kitab Allah letakkan, Allah titipkan fil arba'ah, pada 4 kitab. Kan 104. Yang 100 kitab semuanya diletakkan pada 4 kitab. Apa saja? Wahya at-Taurat, wal Injil, wal Zabur, wal Furqan. 4 kitab itu. Kitab Taurat,
pada Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, wal Furqan dan Al-Qur'an. Tsumma auda'a uluma hadhil arba'a fil Furqan. Nah, pengetahuan-pengetahuan seluruh ilmu yang di 4 kitab itu semuanya diletakkan, dititipkan pada Al-Qur'an. Pada Al-Qur'an. Tsumma auda'a ulumal furqani fil mufassal. Kemudian yang di Al-Qur'an itu seluruh ilmu-ilmu dari Al-Qur'an itu diletakkan, dititipkan pada fil mufassal. Apa maksud? Surat-surat yang terpisah-pisah. Tsumma auda'a ulumal mufassal fil Fatihati. Dari surat itu semuanya Allah ilmu-ilmu itu dititipkan, diletakkan ada pada surat Fatihah. Jadi kesimpulannya di sini kalau itu surat Fatihah itu isinya apa? 104 kitab itu ada. Seluruh pengetahuan. Faman alima tafsiral Fatihati. Siapa yang mengetahui tafsirnya surat Fatihah, kana kaman alima tafsir jami'i kutubillahil munazzalah. Orang yang mengetahui tafsirnya surat Fatihah itu seperti orang yang mengetahui tafsirnya seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan. Tuh, itu mengetahui, mempelajari, mengetahui. Waman qara'aha, siapa yang membaca surat Fatihah, faka annama qara'a at-taurata wal injila waz zabura wal furqan. Orang yang baca surat Fatihah itu seolah-olah dia membaca surat apa? Membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an. Nah, ini fadilah Fatihah. Kata musannif, qultu was-sababu fihi anal maqsuda min jami'il kutub al-ilahiyah ilmul usul wal furu' wal mukasyafat. Yang dimaksud nih daripada yang dimaksud seluruh kitab ilahiyah itu tanda ilmu pengetahuan tentang usul pokok-pokok agama dan furu'iyah dan mukasyafah ketersiapan atau iman, Islam, ihsan. Faqad bayyana anna hadhihi surah mustamilatun ala tamamil kalam fi hadhil ulum ats-tsalatsah. Falamma kanat hadhil matalib al-aliyah asy-syarifah hasilatun fiha la jarama kanat kal mustamilati ala jamil matalibil ilahiyah. Ketika sudah mengenal bahwa surat Fatihah di situ memuat semua pengetahuan pokok, furu' dan mukasyafah yang sangat mulia, maka sudah semestinya surat Fatihah ini memuat seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, seluruh tuntutan-tuntutan ilahiyah ada di situ di surat Fatihah. Qala al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala fi musnadihi. Nah, Imam bin Ahmad bin Hanbal mengatakan begini dalam musnadnya. Hadatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah, hadatsani Khubayb bin Abdurrahman an Hafiz bin Asim an Abi Sa'id bin Ma'la radhiyallahu anhu qala kuntu usolli, aku pernah sholat. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggilku. Abi Sa'id mengatakan begitu. Abi Sa'id bin Ma'la. Aku sholat. Kemudian Rasulullah memanggilku. Terus falam ajibhu hatta sholatu.
Saya enggak menjawabnya sampai saya menyelesaikan sholat tersebut. Qala fa'ataituhu. Setelah sholat, kemudian aku mendatangi Rasulullah. Faqala ma mana'aka an ta'tiyani. Apa yang menghalangi kamu untuk kamu mendatangiku ketika panggilan pertama itu? Ketika dipanggil enggak? Karena lagi sholat. Qala jawab, qultu ya Rasulullah, ini kuntu usolli. Ya Rasul, tadi aku sholat. Qala alam yaqulillahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lama yuhyikum. Rasulullah mengatakan, tidakkah Allah telah berfirman, hai orang-orang beriman, istajibu lillah, penuhilah, jawablah panggilan Allah. Wali rasuli, dan karena Rasul. Idza da'akum, ketika memanggilkan kalian. Lima yuhyikum, ketika. Bukankah ketika Allah memanggil, Rasul memanggil, harus memenuhi? Tampilkan. Rasul begitu. Qala. Tsumma qala. Lau 'allimannaka a'dhamma suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Kata Nabi, aku akan mengajarkan kamu surat yang teragung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Qala. Kemudian Sa'ad bin Ma'la tadi berkata, fa akhadha biyadi. Kemudian Rasulullah memegang tanganku. Falama aroda ayakhruja minal masjid, ketika aku mau keluar dari masjid. Qultu ya Rasulullah, annaka qulta law 'allimannaka a'dhamma suratin fil Qur'an. Qala na'am. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utituhu. Ya Rasul, kan kau mau mengajarkan kepadaku. Bukankah kau akan tadi mengatakan akan mengajarkan surat, mengasih tahu surat yang paling agung dalam Al-Quran? Iya. Rasul mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Surat Fatihah. Ada 7 ayat. Iya, itu sab'ul mathani, 7 ayat diulang-ulang. Inilah wahakadha rawahu al-Bukhari an Musaddad wa Ali bin Madini. Kilahuma an Yahya bin Sa'id al-Qattanah. Oke. Baik, itu keutamaan surat Fatihah, dan masih banyak lagi mungkin ya. Masih banyak lagi. Nah, bagaimana kata Ibnu Arabi? Qala Syekh, suratul Fatihati sumiyat al-Fatihah li maknain, kemarin itu kan, bahwa surat Fatihah itu disebut Fatihah ada 2 makna. Pertama, Allah mengawali atau membuka
pintu atau gerbang-gerbang daripada khazanah-khazanah realitas hakikat itu dengan Fatihah. Yang kedua, karena Fatihah itu sebagai Fatihah Futuhat, pembukanya futuh, keterbukaan atau ketersingkapan dari makna-makna kitab. Tadi nama-nama yang banyak tadi. Kemudian annaha fatihatu futuhatul hadal kitab. Ya Allah Ta'ala domina fiha haqa'iqa maratibil rububiyah. Jadi Allah itu menyimpan pada surat Fatihah hakikat-hakikat martabat ketuhanannya dan martabat penghambaan dan martabat-martabat urusan dunia dan martabat-martabat urusan akhirat. Semuanya ada pada yang ada di kitab itu termuat tadi di dalam surat Fatihah. Martabat rububiyah itu ada 10. Famaratibur rububiyati asyaratun. Awaluha maratibul ismi. Awas nih. Jadi martabat ketuhanan kita harus kenal. Dikenalkan. Allah itu punya nama. Satu, martabat nama. Kemudian yang kedua ada martabat zat. Yang ketiga martabat sifat. Nama, zat, dan sifat. Itu satu martabat. Martabat rububiyah. Wilayah ada rububiyah. Nah, fa'iddatul maratibi tsalatsah hasilatun fi bismillahirrahmanirrahim. Martabat nama, martabat zat, martabat sifat itu ada pada ayat bismillahirrahmanirrahim. Martabat nama. Mana penjelasan nama? Allah biismi, dengan nama Allah. Nah, Allah ini zat. Ar-Rahman sifat. Ar-Rahim sifat. Oke. Martabat yang keempatnya asana, pujian. Alhamdulillah. Wal khamis asyukru. Nah, pujian, sana dan syukur fahuma hasilani fil hamdi. Ada pada alhamdulillah. Yang keenam martabat al-uluhiyah. La ilaha. Uluhiyah, ketuhanan. Yang ketujuh al-khaliqiyah. Martabat khaliqiyah. Khaliq itu pencipta. Pada surat Fatihah ada di mana? Hasratun fi rabbil alamin. Jadi ketika ngucapin rabbil alamin, mengantarkan kesadaran kita kepada uluhiyah dan khaliqiyahnya Allah. Rabb. Ya. Yang kedelapan, wasamin al-mulkiyah bil malikiyah. Ada pada fi wahiyya hasilatun fi maliki, kata maliki yaumiddin. Sebagai sang raja, sang penguasa, dan menunjukkan ada kekuasaannya. Ketika ucapan maliki menyadarkan Allah sebagai sang penguasa, Allah sebagai pemilik. Yang kesembilan al-ubudiyah bil uluhiyah wal wahdaniyah. Penghambaan, ubudiyah bil uluhiyah wal wahdaniyah. Penghambaan dengan ketuhanannya Allah dan keesaannya Allah. Ada pada lafaz iyyaka na'budu. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu. Kami menghamba, kami menyembah. Yang ke-10 al-hidayah bil haq wal in'am minal azal ilal abad. Martabat yang ke-10 itu adalah, ini martabat rububiyah ya. Hidayah, adanya bimbingan
dengan kebenaran, wal iman dan kenikmatan minal azal ilal abad. Tuh. Semenjak azal itu awal sebelum keberadaan ciptaan sampai abadi nanti, sampai kembali lagi. Ada pada ihdinas siratal mustaqim. Itu martabat rububiyah. Wa kadzalika maratibul ubudiyah. Dalam surat Fatihah ada martabat ubudiyah, penghambaan itu mempunyai 10. Ma'rifatullah ta'ala. Yang kedua ikrar birrububiyah, pengakuan, pengikraran dan ketuhanan kepada Allah dan penghambaan hanya kepada zatnya Allah. Yang ketiga martabat ubudiyahnya pada ma'rifatun nafsi, pengenalan nafs. Wa khuluha min martabi rububiyah. Yang keempatnya al-ilmu bi ihtiyajihi ilallah, pengetahuan tentang apa? Terkait butuhnya hamba ini kepada Allah. Dan pengenalan, mengetahui tentang istighna Allah ta'ala anhu. Yang butuh itu hamba, Allah enggak butuh pada hambanya. Ini martabat ubudiyah. Wal khamis ibadatullahi ta'ala ala ma huwa ahlu bi asri. Tentang beribadah kepada Allah. Yang keenamnya masih martabat ubudiyah, isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah dalam penghambaan. Jadi dalam beribadah itu harus mohon pertolongan. Karena hanya dengan taufik, dengan pertolongan Allah yang ada dalam kudratnya Allah, itulah yang menjadikan kita bisa beribadah, bisa belajar, bisa ikhlas. Wasabi ad-du'a wal khudu' wal khusyu' wasyauq wal mahabbah fa innahu khalaqa hadza kama qala qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum wa qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi doa, martabat ubudiyah isinya doa. Jadi penghambaan diwujudkan juga dengan doa, juga khudu', rendah, khusyuk, tenang, kerinduan, kecintaan. Semuanya Allah yang menciptakan semua itu. Yang kedelapan, at-thalabu li wujdanillah wa sifatihi wa ni'amihi wa huwa al-maqsad al-a'la wal munyah al-quswa. Nah, ini mencari untuk menemui, menjumpai Allah, mendapati Allah dan sifat-sifatnya Allah, anugerah-anugerah Allah. Inilah tujuan yang paling tinggi dan anugerah yang paling ujung. Tujuannya di situ, akan diajarkan di situ. Makanya dengan Fatihah itu yang ke-9 daripada martabat ubudiyah itu al-istihda minhu liyahtadi bihi ilaihi, memohon hidayah, memohon bimbingan agar dibimbing dengan bimbingan tersebut menuju Allah. Yang terakhir, yang ke-10 daripada martabat ubudiyah adalah al-istid'a ma'ahu, mohon kepada Allah, bersama Allah, agar senantiasa mendapatkan nikmat. Wa yudimu ni'amahu wa la yaghdabu alaihi, senantiasa kokoh, terus-menerus istiqomah dan anugerah-anugerah kenikmatan dari Allah, dan selalu bersama dengan orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah dan tidak mendapatkan murkanya Allah. Nah, martabat-martabat ini semuanya ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai kepada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini martabat yang ada pada rububiyah. Yang terakhir, martabat hal-hal usulan duniawiyah ada 4. Al-Malik, Al-Mulk, wa tasarruf fihima bil malikiyah wal mulkiyah. Wa fatihatul kitab mustamilatun ala hadhil maratib kulliha kama asyarna ila tarfi minha wa li hadzal ma'na sumiyat umul kitab. Wa li anna ummal kitabi fil haqiqati hiya masdarul haqa'iqi kulli dinin wa kitabin
wa masya'u daqaiqi kulli hukmin wa khitabin di qouli ta'ala yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Jadi surat Fatihah ini memuat seluruh martabat-martabat dunia. Urusan-urusan dunia, urusan-urusan akhirat, makanya induk semuanya. Makanya disebut induk kitab. Disebut induk kitab ini karena di dalamnya terdapat realitas atau hakikat-hakikat di mana surat Fatihah itu sumber keluarnya, tempat keluarnya hakikat-hakikat seluruh agama, kitab, dan tempat tumbuhnya segala rahasia-rahasia yang halus, yang lembut, seluruh hikmah dan perintah, hukum dan perintah. Allah mudah-mudahan Allah buka kepada kita, berikan kebukaan, kefutuhan kepada kita agar rahasia-rahasia Al-Fatihah semuanya insya Allah kita dapatkan dengan adanya support spiritual guru-guru kita. Rahasia hakikat-hakikat ini nggak sembarangan. Ya, tidak semua orang mendapatkan rahasianya. Berbeda dengan para aulia. Para aulia dapatkan rahasia itu. Mudah-mudahan kita yang selalu mendekati, berusaha untuk bergaul secara spiritual bersama orang-orang soleh akan mendapatkan ilham, pencerahan, transformasi, intuisi melalui kekuatan-kekuatan tersebut sehingga kita bisa menerima rahasia-rahasia suratul Fatihah, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pembacaan kita pada malam hari ini saya cukupkan di sini. Besok kita masih surat Fatihah. Karena ini surat Fatihah. Tafsirnya surat Fatihah aja ini ceritanya. Nanti kalau sudah selesai akan pindah ke surat Al-Baqarahnya nanti. Saat ini masih di sesi yang kedua. Besok sesi ketiga masih Fatihah. Ya. Karena di sini sangat banyak. Tentang alifnya, huruf-hurufnya, insya Allah nanti ada penjelasan-penjelasan yang agak asik nanti. Biar jadikan saran untuk kontemplasi. Kita niatkan semua yang kita lakukan ngaji tafsir, niatnya ngaji untuk melakukan perenungan kontemplasi secara knowledge dibimbing dengan Al-Quran. Dan jangan lupa kita harus senantiasa berobitoh bersama guru-guru kita. Biar spiritualnya yang akan menjadikan kekuatan untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan penuh ikhlas. Insya Allah, ikhlaskan rabitohnya. Mudah-mudahan Allah akan membuka melalui rabitoh tersebut. Kita bacakan Fatihah sekali. Pertama kita khususkan buat guru kita, para masyayikh, para ulama, orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Fatihah yang sekali ini memberikan satu hikmah buat seluruhnya, dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir. Al-Fatihatu biniyati ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyayikhina fi tariqah nasyaban aja khususan Muhammad Nadim sama Muhammad sama masyayikhina masyayikhina walidina wa waladina ala hadihina wa qlasana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.